Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata kuliah kewirausahaan. Kita coba untuk coba meneruskan pembelajaran kita tentang kewirausahaan. Sebelum saya masuk di bab baru atau pembahasan baru, yang kemarin kita sudah membahas finansial. Kita sekarang akan mengidentifikasi sikap dan perilaku kewirausahaan. Tapi sebelumnya, saya mau mengingatkan kemarin itu kan kita pertemuan langsung ya. Terus kemudian ada tugas PPT dan makalah seperti itu. Nah, saya tolong ini diperhatikan lagi. Saya nggak mau terulang lagi ya. Nanti mungkin banyak tugas yang nggak dikerjakan, kemudian nilainya juga kurang bagus di akhir semester. Ini karena masih belum kadung, masih awal semester, jadi saya minta tolong untuk yang lain segera mengumpulkan. Jadi nanti ketika di akhir semester nilainya juga tidak jeblok seperti itu. Itu yang pesannya seperti itu. Jadi tolong untuk kita bareng-bareng untuk tidak menyepelekan tugas seperti itu. Saya yakin teman-teman di sini juga tahu bahwa itu penting, dan saya kira kalau kita sijil, maksudnya ada tugas kita kerjakan. Itu kayaknya tidak terlalu memberatkan daripada nanti harus di akhir lebas ataupun menghubungi saya berkali-kali untuk meminta nilai seperti itu. Jadi tolong ini diperhatikan. Oke, nanti Mas Okta tolong nanti dilaporkan ya, besok dilaporkan ke saya siapa aja yang belum, dan kalaupun belum mengumpulkan ataupun sudah mengumpulkan, dilaporkan juga ke saya. Jadi biar saya tahu. Oke, ingat ya, pengumpulannya ada di learning seperti itu. Oke, kita masuk di bab baru tentang mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Disclaimer dulu sebelum kita masuk lebih jauh seperti itu. Kita akan membahas ini itu dalam takaran yang sangat umum. Maksudnya tidak ada motivasi, tidak ada hal-hal yang membuat kalian tuh akan berwirausaha. Di sini kita adalah mengidentifikasi. Jadi sesuatu yang ada di lapangan ataupun di luar kita identifikasi, dan itu kita tahu dan kita pelajari. Jadi tidak ada yang namanya kalian harus jadi wirausaha, kalian harus gini, tidak ada. Di sini kita adalah mengidentifikasi. Nah, karena kita ranahnya adalah keilmuan seperti itu, maka ilmu yang didapat dari mengidentifikasi itu akan kita gunakan untuk cara kita survive atau mungkin kalau memilih jalan wirausaha. Ingat ya, jadi disclaimer di situ. Jadi bukan saya mau nge-share tentang pengalaman wirausaha atau apa, tidak, tetapi adalah kita menggunakan analisis kita, menggunakan kekuatan kita untuk melihat fenomena, kemudian kita rumuskan dengan baik atau mengidentifikasi, bahasa ilmiahnya seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Oke, sebentar. Jadi kalau dilihat ya, bahwa wirausaha itu ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah wira dan usaha. Wira itu artinya perwira atau bisa dijagoan seperti itu, atau bertanggung jawab tetapi secara mandiri. Kemudian usaha itu adalah upaya atau daya. Jadi sifat yang sangat wirausaha itu adalah suatu sikap yang benar-benar harus dimiliki seseorang. Bahkan ketika dia bukan seorang yang notabene adalah orang yang menjual sesuatu, tapi orang yang wirausaha itu adalah orang memanfaatkan peluang dengan daya upayanya seperti itu. Jadi bukan wirausaha itu pada dasarnya bukan kata sifat yang ditempelkan untuk orang-orang yang mungkin punya usaha seperti itu, tapi basicnya adalah orang-orang yang berani dan mempunyai upaya seperti itu. Jadi ketika ada orang yang mungkin hanya memanfaatkan peluang tetapi tidak basicnya berdagang, itu juga bisa dikatakan wirausaha. Oke. Kemudian ini definisi lagi. Di sini ada yang namanya inovatif ya. Jadi ketika ada jiwa dan sikapnya udah sebagai orang yang wirausaha, maka
hal yang harus diwujudkan adalah di sini gagasan inovatif ke dalam dunia yang nyata. Jadi modal utama orang yang bisa disebut wirausaha itu adalah inovatif di dalam dunia nyata. Jadi sesuatu yang mungkin terpikir oleh di otaknya itu bisa diaplikasikan dalam bentuk inovasi atau sesuatu yang nyata seperti itu. Atau ada pembaruan di dalam suatu mungkin sistem atau apa, yang penting adalah inovasi seperti itu. Oke. Nih ada beberapa tujuan tentang wirausaha ya. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Tujuan dari kewirausahaan. Jadi mata kuliah ini, ini adalah ada beberapa tujuan seperti itu. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah wirausaha. Jadi wirausaha itu saya tekankan ya, itu bukan sesuatu yang harus disematkan kepada orang yang berjualan atau berdagang, tapi untuk semua orang yang memiliki usaha ataupun daya dan inovasi seperti itu. Sehingga mata kuliah ini diadakan itu tujuannya adalah untuk supaya mungkin ada bibit-bibit baru tentang wirausaha. Yang kedua adalah mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dia tahu bahwa wirausaha itu kan orang yang sangat mengerti lingkungan, sehingga apa-apa diidentifikasi kemudian dianalisis sehingga membuka peluang baru untuk orang lain juga ikut dalam usahanya, entah itu apapun ya seperti. Jadi bisa mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga adalah membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan yang andal unggul di masyarakat. Saya yakin para pengusaha-pengusaha yang ada di luar sana itu memiliki semangat, sikap dan perilaku yang sangat tinggi daripada orang yang mungkin tidak memperjuangkan itu. Dan itu saya yakin. Yang keempat adalah menumbuhkan kesadaran bahwa wirausaha yang tangguh dan kuat. Jelas ya, hampir sama dengan yang poin nomor 3. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, manfaat kewirausahaan. Ini kayaknya beberapa hal yang saya sampaikan ini sangat familiar sekali di kalian. Jadi tadi ada definisinya, kemudian juga ada manfaatnya. Ini manfaatnya, tadi ada tujuannya, seperti itu. Sangat sangat familiar, dan kan secara logika pasti bisa tahu bahwa ini kewirausahaan. Hal-hal yang dicapai adalah hal-hal yang baik. Tetapi memang fokus utama kewirausahaan itu adalah inovasi tadi yang saya katakan. Kalian mungkin pinter, kalian mungkin punya semangat, tapi kalau tidak punya inovasi, itu yang akan menjadi batu sandungan kalian. Jadi bedanya mungkin sesuatu yang baik dibanding dengan wirausaha itu adalah orang yang memiliki inovasi. Ingat ya, wirausaha itu harus memiliki inovasi seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa fungsi di sini. Jelas ya, paling atas yang pertama adalah mengusahakan inovasi baru. Ini bedanya dengan yang lain. Dan memang sangat bisa kita akui orang-orang yang mempunyai inovasi di Indonesia, entah itu marketplace atau apa, itu memang orang-orang yang membuat inovasi-inovasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Jadi mau nggak mau bahwa ide inovasi itu sangat berharga untuk kita seperti itu, dan ketika kita mau benar-benar terjun di dalamnya, maka mau nggak mau harus ada inovasi ataupun solusi kepada masyarakat tentang suatu permasalahan. Oke, seperti itu ya. Jadi ada berbagai hal, membuka pasar baru, kemudian memulai produksi barang atau jasa, dan memasuki usaha baru yang belum pernah dicoba orang lain. Seperti itu. Itu adalah inovasi. Sasarannya, ada beberapa sasaran tentang kewirausahaan ini. Yang pertama adalah generasi muda. Tentu kalian ya, umur kalian kan mungkin 20 sampai 30 ya, mungkin belum ada. Mungkin 15 sampai 30 tahun itu kan masih generasi muda. Terhitung masih muda, maka sangat bagus ketika pembelajaran kewirausahaan ini diajarkan kepada kalian. Yang kedua adalah perilaku ekonomi, pengusaha kecil dan koperasi. Kita tahu ya, kalaupun kita bicara tentang pengusaha, itu kan tidak semua orang tahu bahwa basicnya pengusaha itu seperti apa. Mereka
ada beberapa orang yang berusaha, contohnya berdagang, itu hanya karena motif ekonomi, tidak ada motif inovasi. Karena motif ekonomi, karena terdesak kebutuhan hidup, maka harus berjualan atau apa. Itu yang memang tidak ada ilmunya, sehingga jualannya juga seret, dan memang agak susah dibandingkan dengan ketika kita memiliki ilmunya atau analisis pasar yang baik. Itu ya, jadi ada dua sasaran. Yang ketiga adalah instansi pemerintahan, seperti itu. Ini jelas ya bahwa instansi pemerintah itu mau nggak mau juga ada hal untuk berwirausaha seperti itu. Nah, asas kewirausahaan di sini ada beberapa asas, memang bisa dibaca sendiri ya. Jadi ini beberapa hal yang kayaknya kalau di mata kuliah saya itu tidak harus dihafalkan, dipahami seperti itu. Jadi tidak mungkin nanti di UTS ataupun UAS nanti ada sebutkan asas kewirausahaan. Nah, tidak ada. Tapi memang harus dipahami bahwa hal di kewirausahaan itu sangat krusial, seperti inovasi. Bertindak kreatif ini sangat krusial. Jadi ketika nanti mungkin saya tanyakan apa toh perbedaan kewirausahaan dengan yang lain, nah itu adalah inovasinya seperti itu. Dan berbagai macam ya asasnya bisa dibaca sendiri. Seperti itu. Tapi memang harus paham bahwa bedanya contohnya kepemimpinan itu juga bagus, harus tangguh, harus gitu. Tapi bedanya dengan wirausaha apa? Nah, wirausaha itu ada yang namanya inovatif. Seperti itu. Nah, ada beberapa ruang lingkup kewirausahaan. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ingat ya, wirausaha itu bukan hanya seseorang yang berdagang ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dipelajari ataupun bisa diterapkan untuk aplikasi kewirausahaan. Yang pertama adalah agraria, tentang pertanahan, kemudian perikanan, jelas, peternakan, jelas, perindustrian dan kerajinan, pertambangan dan energi, perdagangan dan jasa. Jasa di sini ya, seperti itu. Ini berbagai macam ruang lingkup kewirausahaan. Oke. Nah, ini saya ambil dari beberapa kutipan dari beberapa tokoh yang mungkin secara ekonomi dan diakui ya seperti itu, bahwa wirausaha yang sukses, ini biasanya itu adalah kreatif, proaktif dan inovatif. Wah Pak, ada orang loh Pak, orangnya kreatif, inovatif tapi tidak proaktif. Itu sangat mau belajar dan mau bertanya, jadi progresif gitu loh. Komunikatif dengan orang yang mungkin lebih bagus dari dia. Jadi dia itu mau belajar seperti itu. Jadi ini beberapa kutipan ya. Mungkin kutipan ini ataupun beberapa list-list ini yang saya tampilkan ini tidak persis ataupun tidak sama dengan mungkin wirausaha lain yang sukses. Tetapi memang pada dasarnya perilaku-perilaku ini sangat diterapkan oleh seorang wirausaha. Nah ini kalau tadi itu adalah suatu bentuk dari kutipan, maka ini adalah suatu yang sudah kita analisis.